Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, pada kesempatan ini, hari ini, kita bersama dengan gereja pada 11 Agustus 2025 boleh memperingati seorang kudus Santa Clara. Kini Injil yang akan dibacakan bagi kita diambil dari Matius bab 17 ayat 22 sampai dengan 27. Marilah kita mendengarkan secara bersama-sama. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh dia, tapi pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham? Jawab Petrus, memang membayar. Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak, dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka bagiku dan bagimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Rani yang terkasih, ada 3 nilai yang dapat kita renungkan dari Injil pada hari ini pada saat gereja menghadirkan Santa Clara sebagai figur untuk menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi murid Kristus. Nilai tersebut adalah ketaatan, kebebasan, dan tanggung jawab. Tuhan kita Yesus Kristus hidup dalam ketaatan kepada Bapa, yaitu datang untuk menebus umat manusia melalui salib dan kematian. Itulah yang ia ungkapkan di dalam bacaan Injil pada hari ini, bahwa anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka membunuh dia, tetapi pada hari ketiga ia akan bangkit, yaitu ketaatan untuk menghadirkan penebusan dan juga menunjukkan bahwa dialah sang kebangkitan, maut tidak dapat mengalahkan. Dialah Allah bagi kita. Ketaatan Yesus untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah bagi kita yang datang untuk menebus umat manusia. Yang kedua, kebebasan. Tuhan kita Yesus Kristus adalah Putra Allah. Dia memiliki kebebasan untuk tidak membayar pajak, namun dia membayar pajak bait Allah. Dan yang menarik adalah Yesus bertanya kepada Simon, bagaimana pendapatmu, Simon, dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan. Dia punya kebebasan untuk tidak membayar pajak kepada kaisar tampaknya, karena Yesus bukan orang asing. Dia adalah warga negara Roma. Jadi ada 2 kebebasan. Kebebasan sebagai anak Allah dan kebebasan sebagai warga Roma untuk tidak membayar pajak. Namun ia memiliki tanggung jawab, yaitu nilai yang ketiga. Yesus katakan, pergilah,
tangkallah ikan, dan di sana ada 4 dirham. Bayarlah pajak, 2 dirham bagi engkau, 2 dirham bagi saya. Jadi nilai yang ketiga adalah tanggung jawab. Tuhan kita Yesus Kristus memiliki rasa tanggung jawab untuk membayar pajak supaya jangan menjadi skandal bagi orang lain. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, ketaatan Tuhan kita Yesus Kristus membuat ia mendapatkan kebebasan yang semakin besar di dalam relasi dengan manusia dan sekaligus memiliki tanggung jawab kepada manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan kita, kita lihat nilai ini ditanamkan oleh keluarga Santa Clara kepada Santa Clara. Santa Clara ini dia hidup pada tahun 1194 dan dia meninggal pada tahun 1255. Dia berasal dari keluarga yang sangat kaya secara material, keluarga bangsawan di Assisi. Di dalam keluarga ia ditanamkan 3 nilai ini, yaitu ketaatan. Orang tuanya adalah seorang yang sangat rohani dan menghayati nilai-nilai Injili dan senantiasa mempraktikkan ibadat kepada Clara kecil, Santa Clara ini waktu masih kecil, dan dia bertumbuh di dalam kelimpahan materi, kecukupan materi dari keluarga bangsawan, tetapi dengan iman yang dalam oleh ketaatan yang ditunjukkan kedua orang tua. Dan di sanalah dia mendapatkan kebebasan untuk akhirnya memutuskan ketika dia pada usia 18 tahun sangat terpesona kepada Santo Fransiskus. Dia meninggalkan semuanya itu dan dia hidup di dalam kemiskinan. Nilai ketaatan, nilai kebebasan, dan tanggung jawab di dalam kehidupan keluarga Clara kini dibawa oleh Clara ke dalam kehidupan lebih lanjut. Ketaatan kepada Allah, kebebasan mengambil keputusan, dan tanggung jawab yang ia jalankan kurang lebih 40 tahun mengabdi dan pernah menjadi pemimpin kongregasi yang dibangun dengan semangat Santo Fransiskus, sungguh dihayati oleh Santa Clara ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sahabat-sahabat rohani, ketaatan, kebebasan, dan tanggung jawab menjadi 3 nilai yang harus diusung di dalam kehidupan kita. Ketiga nilai inilah yang kita wariskan kepada anak-anak kita, kepada sanak keluarga kita, agar 3 nilai ini dihadirkan senantiasa di dalam kesaksian hidup murid-murid Kristus. Sebagai contoh misalnya, seorang pastor, dia tidak punya kewajiban untuk menghadiri perayaan 17 Agustus di wilayahnya. Ia memiliki kebebasan, tetapi supaya jangan menjadi skandal bagi generasi muda, dia membantu untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Seorang pastor bisa pergi untuk menghadiri perayaan tersebut. Ini sebuah contoh konkret dan masih banyak contoh-contoh lain dalam kehidupan kita agar kita tidak menjadikan satu hal batu sandungan bagi yang lain dalam kebebasan dan ketaatan kepada Allah, agar kaum muda kita tidak terjerat oleh hal-hal yang membuat mereka menjauh dari nilai ketaatan, kebebasan, dan tanggung jawab. Kita dapat melakukan itu, yaitu kita tidak menjadi skandal bagi yang lain, khususnya bagi generasi muda. Tuhan memberkati kita. Selamat menikmati kemerdekaan kita yang dianugerahkan Tuhan bagi bangsa ini dengan ketaatan kepada Allah,
dan tanggung jawab kepada sesama dan tidak menjadi skandal bagi generasi muda kita untuk mencintai Tuhan, bangsa, dan keluarga kita. Amin.